Oke, Pak. Shalom, sekali lagi shalom. Belum. Saatnya kita akan mulai ibadah di malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan kumpulkan kami Tuhan lewat Zoom meeting ini Tuhan. Kami percaya tidak ada jarak di antara kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami mau memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Katakan bersama, Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu
sembah Engkau Yesus. Kerinduan kami Tuhan menyenangkan-Mu, meninggikan-Mu. Haleluya. Nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Kira Ramayana lama sende. Haleluya, Jesus. Kami berterima kasih Tuhan. Atas kebaikan-Mu Yesus. Haleluya, Jesus. Kami nikmati hadirat-Mu, kami nikmati Tuhan. Kami rasakan kemurahan-Mu dalam hidup kami, Jesus. Haleluya. Kira maya kara lama takara lama se. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, dan berkat-Mu atas kami. Terima kasih, terima kasih. Kau Allah yang baik, Jesus. Tak pernah Kau tinggalkan kami, selalu menuntun langkah kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari sekali lagi katakan dengan hatimu. Kemurahan-Mu lebih dari
katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, Tuhan. Kemurahan-Mu, Tuhan, kami nikmati, kami rasakan kebaikan-Mu, Tuhan. Haleluya. Shikalalabaya naralamase. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu, Yesus. Haleluya, glory bagi-Mu. Kenaralamaya naralamase. Kami berterima kasih, Tuhan. Glory bagi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau Allah yang selalu menyediakan semua yang kami perlukan, tak pernah tinggal diam, selalu beserta kami, Tuhan. Kau baik Yesus, terpujilah Engkau. Satu yang kami percaya, Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang selalu beserta dengan kami, menyediakan apa yang kami perlukan, memberkati setiap rencana kami, bahkan Kau menggandeng tangan kami, Tuhan. Satu yang kami percaya, masa depan kami indah bersama-Mu.
sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, Bapa, Kau setia, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan, memiliki Allah seperti-Mu, Yesus. Oh, kasih setiamu lebih dari hidup kami, kasih setiamu melingkupi hidup kami, Jesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oria mata kaya ralas. Haleluya, haleluya, haleluya. Shikala ya maralas. Kami berterima kasih. Terpujilah Kau. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada-Mu, Yesus. Terpujilah Kau. Kami mau tinggalkan semua beban yang menghantui kami, Tuhan. Kami mau taruh di bawah kaki-Mu. Kami mau taruh semua masalah kami, Tuhan, kesibukan kami di bawah kaki-Mu, ya. Satu yang kami mau saat ini hanyalah menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Tangan-Mu selalu menopang kami saat kami sendiri. Kau selalu bersama kami, beri kami kemenangan, beri kami pengharapan, berikan kami perlindungan, Yesus. Terima kasih saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap,
Ku percaya Kau selalu sertaku. Mari sekali lagi katakan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Mari katakan. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari bersama katakan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Angkat tanganmu, katakan. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Oh, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Yang kami perlukan Tuhan hanya kasih-Mu. Dan yang kami perlukan kuasa-Mu Tuhan untuk melingkupi setiap hidup kami. Karena kami tahu ketika Engkau berjalan bersama kami, hidup kami akan penuh dengan kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terimalah setiap pujian kami Tuhan. Terimalah pujian kami agar berkenan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan.
Kami tidak mau hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tetapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu yang ajaib. Karena kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau, dan kami akan selalu berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami mau berserah penuh hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah atas kami, urapi hamba-Mu Tuhan, dan kami percaya kami akan beroleh banyak sekali yang menjadi isi hati-Mu Kau sampaikan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Stansia. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau baik Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Kami memerlukan kasih-Mu Tuhan. Kami memerlukan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, darah-Mu yang berkuasa atas kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan. Bahkan Tuhan, kehidupan kami Tuhan ada di tangan-Mu Tuhan. Bapa, layakkan kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Di saat kami mau masuk di dalam altar-Mu Tuhan. Masuk di dalam ruang maha kudus-Mu Tuhan. Karena tanpa kekudusan kami tidak akan mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami juga meminta ampun setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan terhadap keluarga kami dan orang lain Tuhan. Dan kami juga mengampuni siapapun yang bersalah terhadap kami. Karena di saat kami mengampuni, Engkau juga mengampuni kami Tuhan. Kalau ada roh jahat yang mengganggu kami sepakat, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, urapi hamba juga kami semua. Di saat kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Setiap firman yang datang tidak kembali kepada Engkau Tuhan. Tapi kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Makasih Bapa, firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Dan iman kami akan bertumbuh di saat kami mendengarkan firman-Mu. Engkau berkata dalam firman-Mu, kalau Engkau melakukan firman-Ku, maka aku akan melindungi Engkau di hari pencobaan yang akan menimpa semua umat manusia. Terima kasih Bapa, ada perlindungan-Mu Tuhan, karena Engkau adalah kota benteng kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu kembali ya. Haleluya, luar biasa ya, semua pada sukacita gitu ya di dalam Tuhan, menyambut Natal gitu nanti ya. Begitu juga dengan tahun baru, jadi ada sukacita penuh di dalam Tuhan ya. Puji Tuhan, semua sehat ya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bapak-bapak juga saudara, sama-sama kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, di mana kita akan memperingati dan merayakan akan hari kelahiran Tuhan Yesus yang begitu penting, saudara ya, di dalam kehidupan kita, di dalam kekristenan kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu begitu mengasihi dunia ini ya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang menebus dosa saya dan saudara-saudara ya. Itu karena dasarnya cinta ya, kasih Tuhan ya. Makanya kita juga Natal ini adalah lambang damai sejahtera, lambang sukacita, lambang kasih, karena itu adalah Allah sendiri ya. Makanya mau Natal ini tidak ada lagi ya yang namanya saling membenci gitu ya. Pokoknya mesti ada kedamaian di hati kita, karena dasar itu adalah Allah sendiri. Allah itu adalah Raja Damai ya. Yesus Kristus itu adalah Raja Damai. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasih Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, mari kita baca. Tapi saya beri tema dulu tentang firman Tuhan kita pada malam hari ini, yaitu karena Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa ya. Karena Yesus Kristus dialah yang menyelamatkan umatnya ya, kita semua dari dosa. Ini penting sekali karena apa? Karena begitu banyak pengajaran-pengajaran saat ini yang sudah tidak menekankan lagi bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus saja ya. Kita sudah sering dengar ya di YouTube bahkan ya, ada yang gereja-gereja sesat, tapi memang kita sudah tidak usah kaget, karena memang firman Tuhan katakan di akhir zaman ini banyak penyesat-penyesat, banyak nabi-nabi palsu yang akan datang menyesatkan umat-umat
anak-anak Tuhan ya. Jadi kita memang harus berpegang teguh kepada firman Tuhan ya. Kita harus membaca, kita merenungkan, dan kita benar-benar percaya bahwa cuma lewat Tuhan Yesuslah satu-satunya ya jalan kehidupan, jalan kebenaran dan kehidupan ya. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itu penting karena sekarang banyak orang-orang tua mungkinnya di saatnya anaknya mau menikah gitu ya, mau menikah dengan yang lain agama gitu, orang tua berpikir nggak apa-apa, toh sama-sama juga nanti ketemu di sorga gitu ya. Padahal itu sudah berbeda gitu ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus menekankan arti sebuah pengorbanan Tuhan Yesus itu ya. Dia datang itu bukan cuma sia-sia, percuma ya. Dia datang untuk menyelamatkan kita semua. Kita baca di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kita baca Matius 1 ayat 18 sampai 25. Sama-sama ya kita baca. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungan adalah anak daripada Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat, Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan, ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasih Tuhan, maaf agak ini. Ya, sorry. Nah, kita tahu bersama bagaimana firman Tuhan ini mengingatkan kita setiap hari Natal ya. Kita diingatkan lagi dengan firman-firman ini ya, tentang Yusuf, tentang Maria gitu ya. Nah, saudara, kita tahu sebagai sebagai Yusuf dan Maria itu adalah sesuatu kepercayaan Tuhan ya, yang Tuhan berikan kepada mereka ya. Bagaimana sebagai manusia kita kalau baca di sini bagaimana Tuhan itu menyuruh malaikatnya itu bertemu dengan Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf sebagai manusia, dia itu di waktu dia mengetahui bahwa Maria itu hamil, Yusuf itu sempat berpikir bahwa dia akan sesudah dia menikah maka dia akan menceraikan ya Maria, karena kita tahu bahwa pada zaman itu kalau yang tidak menikah kan, kalau misalnya hamil di luar nikah atau belum menikah terus hamil, nah itu biasanya dilempar batu gitu ya, seperti itu ya. Sehingga kita tahu bahwa Yusuf itu karena dia adalah seorang yang baik ya. Yusuf itu seorang yang tulus, di ayat 19 katakan, dan baik hati ya. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikan dengan diam-diam ya. Tetapi di saat dia lagi mempertimbangkan hal itu, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk bertemu dengan Yusuf di dalam mimpi ya. Meyakinkan Yusuf ya bahwa jangan engkau takut mengambil Maria ya sebagai tunanganmu, sebagai istrimu ya. Dan Tuhan itu mengingatkan kepada Yusuf di dalam mimpi lewat malaikat. Dia katakan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus ya. Nah, engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka ya. Jadi sangat jelas, cuma Yesus satu-satunya yang menyelamatkan dosa umat manusia. Ya, tidak ada Allah yang lain ya. Tidak ada yang nama lain selain nama Yesus. Saudara,
Dan kita lihat juga bagaimana sebagai manusia tentu kita juga ya, walaupun Yusuf itu seorang yang baik, kita juga mungkin sudah dipakai Tuhan di dalam pelayanan ya. Seringkali saudara ya, kalau kita memang sebagai manusia yang namanya khawatir, yang namanya berpikir benar nggak sih ini gitu ya, apa ini memang dari Tuhan gitu atau tidak gitu saudara. Seringkali ya kita meragukan janji-janji Tuhan. Tapi biarlah malam hari ini kita ingat tentang Yusuf, bagaimana Tuhan meyakinkan Yusuf saudara ya, sampai Tuhan mengirimkan malaikat ya lewat mimpi. Kita juga begitu, mungkin kita sekarang ini berpikir bahwa apa memang janji Tuhan itu akan terpenuhi dalam kehidupan kita gitu ya. Mungkin seperti kita tahu kita punya masalah-masalah ya, mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit gitu ya, sehingga kita meragukan akan janji-janji Tuhan. Tapi biarlah pada malam hari ini kita mau belajar ya, bagaimana kalau janji Tuhan itu, Tuhan pasti tepati seperti janji Tuhan kepada Yusuf ya. Nah, saudara, kita tahu sekarang itu Tuhan mau kita berpegang kepada janji lewat firman-Nya. Dan setiap kali mungkin kita di tengah kita kekhawatiran, ragu dengan janji Tuhan, kita ingat saudara, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita ya, lewat firman-firman-Nya. Makanya kita baca firman Tuhan gitu ya. Kalaupun saya setiap kali sharing firman Tuhan, saya baca firman Tuhan memang agak banyak, karena buat saya ini jadi pegangan kita gitu, iya kan? Cuma firman ini yang menjanjikan saudara, dan cuma firman ini yang menguatkan kita. Bahkan firman Tuhan katakan iman kita akan bertumbuh di saat kita membaca, merenungkan dan melakukan firman. Nah ini seperti Tuhan nggak harus kirim kita seperti mungkin Yusuf gitu ya, ketemu dengan malaikat, nggak harus seperti itu. Kita percaya bahwa Roh Kudus Yesus Kristus itu sudah tinggal di hati saya dan saudara ya. Roh Kudus yang Tuhan kirimkan buat kita itu, itulah yang meneguhkan kita untuk mengambil suatu keputusan, mengingat bahwa janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita ya. Apa masalah yang tidak bisa Tuhan lakukan saudara? Bisa ya, asal kita imani firman itu saudara ya. Seperti kita lihat di sini. Nah, di waktu selesai Yusuf bertemu dengan malaikat itu, dia diyakinkan ya, walaupun lewat mimpi. Ibu-ibu di sini, bapak-bapak mungkin ya, Tuhan pakai sebagai tiang doa gitu ya, hamba-hamba Tuhan. Mungkin ada karunia-karunia mimpi yang Tuhan kasih. Nah, kita lihat saudara ya, itu karunia ya, karunia Roh Kudus itu yang harus kita jaga ya. Oma-oma, opa-opa di sini dikasih mimpi sama Tuhan, nubuatan mungkin, atau mungkin penglihatan. Nah, itu suatu kepercayaan Tuhan berikan kepada kita semua gitu ya, kalau kita dapat karunia itu. Kalaupun memang yang nggak ada karunia itu, saudara-saudara, yang pasti kita hidup di dalam roh, itu paling penting ya. Karunia-karunia roh itu cuman bukan yang terpenting, karena firman Tuhan katakan iman ya, iman dan pengharapan, kasih itu paling besar. Kasih itu adalah buah-buah roh ya. Kita hidup dalam buah-buah roh itu akan membawa kita kepada kekekalan di sorga ya. Karena kalau cuma ngandalin karunia juga ya, itu seperti Matius 7 ya, walaupun sudah bernubuat tapi tidak menjadi pelaku firman, hanya penyampai firman Tuhan saja tapi tidak menjadi pelaku, Tuhan katakan enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau, walaupun kita menyampaikan firman Tuhan ya. Jadi yang paling penting adalah buah-buah roh ya dalam kehidupan kita ya. Nah, sehingga kita lihat di sini ya, di waktu Tuhan di waktu sesudah Tuhan berbicara kepada Yusuf, Yusuf bangun, dan kita lihat di sini Yusuf melakukan apa yang seperti diperintahkan Tuhan lewat malaikatnya ya. Dan Tuhan berkata bahwa sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, luar biasa, kita memiliki Allah yang selalu ada di dalam hati dan pikiran kita ya, yaitu Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu ada di hati dan pikiran saudara dan saya ya. Kita hargai itu ya, apapun keputusan-keputusan yang diambil saat ini. Mungkin anak cucu kita ya, yang kadang-kadang berkata nggak apa-apa kan, kita juga menikah dengan orang yang baik kok, walaupun nggak seagama. Jangan oma-oma, opa-opa ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan. Kita tetap doakan supaya anak-anak kita tetap percaya kepada Yesus ya. Jangan kita soalnya saya seringkali begitu banyak orang Kristen bahkan sudah dalam pelayanan, tapi akhirnya anaknya itu dia sebagai orang tua katakan ya nggak apa-apa, sama aja kok, yang penting berbuat baik. Enggak ya, bukan cuma sampai berbuat baik,
berbuat sesuatu yang benar, yaitu firman Tuhan. Kebenaran itu adalah Alkitab, firman Tuhan, perkataan firman, ya. Jadi kalau Tuhan katakan cuma dialah satu-satunya penebus, ya cuma Tuhan, ya. Di luar daripada Tuhan Yesus, kita tidak akan mendapatkan keselamatan itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita baca juga di bagaimana Lukas 1 ya, ayat 26. Lukas 1 ayat 26 sampai 36 ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 36. Kalau tadi kita sudah lihat saudara di Matius bagaimana Tuhan menyuruh ya malaikat bertemu dengan Yusuf, kita lihat di sini kalau Maria dia bertemu langsung bukan di mimpi gitu ya. Kalau kita baca ya ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniakan, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, ya. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah ini saudara ya, jadi sama kompak ya. Tuhan katakan kepada Yusuf namakan dia Yesus, kepada Maria juga dikatakan namakan dia juga Yesus. Sama-sama dikatakan seperti itu ya. Kita lihat bagaimana Maria ya, dia terkejut ya melihat malaikat itu datang. Bertemu dengan dia ya. Tapi kita lihat malaikat berkata, jangan takut sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah ya, dan engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Nah, kita lihat di sini bagaimana Maria itu di waktu malaikat berkata bahwa engkau akan mengandung daripada Roh Kudus. Saudara, sebagai manusia tentu saja Maria juga bingung gitu ya, mengandung. Dia sudah bisa membayangkan bagaimana juga nanti dia mengandung, dia hamil, belum memiliki suami, apa kata Yusuf, apa kata orang gitu ya. Sebagai manusia tentu saja juga saudara dia ada rasa bingung ya, khawatir bahkan gitu ya, karena dia juga sebagai manusia biasa gitu, Maria seperti kita gitu ya. Tapi di waktu malaikat meyakinkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kau lihat itu ya, si Elisabet saja dia tuh mandul ya, di masa tua mereka tidak punya anak, tapi sekarang si Elisabet itu lagi apa? Lagi mengandung ya. Jadi itu karena Tuhan yang membuat Elisabet itu mengandung. Nah, Maria diyakinkan oleh perkataan malaikat ya, sehingga Maria percaya ya, dia mulai diyakinkan dan dia percaya bahwa memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadamu menurut perkataanmu itu. Nah, ini saudara ya. Kita ingat saudara bagaimana firman itu selalu mengingatkan kita ya. Makanya kita baca firman, merenungkan firman ya, karena berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan ya. Mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak akan mengalami di masa kekeringan pun. Mereka tidak khawatir akan masa kering saudara. Mereka akan menikmati air kehidupan itu terus menerus ya. Dan bahkan diberkati terus menerus.
Nah ini, jadi kita firman itu yang menguatkan kita. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara mengalami pergumulan yang berat saat ini. Tapi di waktu saudara membaca firman, saudara tahu bahwa firman itu yang menguatkan saudara. Seperti Maria diyakinkan oleh perkataan-perkataan apa yang bagi manusia hal itu tidak mungkin. Seorang mandul ya di masa tua kok bisa hamil gitu ya. Elizabeth itu yang akan melahirkan Yohanes ya, Yohanes Pembaptis. Nah, luar biasa. Nah, itulah firman, itulah tujuan kita bersama-sama beribadah ya, sama-sama kita saling menopang, mendoakan satu dengan yang lain ya, supaya kita tetap bertumbuh iman kita kepada Tuhan ya, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya ya. Sehingga kita akan berkata kepada Tuhan, apapun pergumulan yang kita hadapi, kita akan katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau selama ini kita protes aja terus, kita selama ini bersungut-sungut aja terus, Tuhan, bagaimana ekonomi seperti ini, bagaimana sakit penyakit seperti ini, bagaimana rumah tangga seperti ini, kita tiap hari mungkin cuma melihat masalah kita besar ya, kita lupa bahwa masalah kita kecil dan Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Karena setiap hari yang kita renungkan cuma apa? Masalah kita, problema kita. Padahal kita tahu semua masalah, sakit penyakit, masalah rumah tangga, ekonomi itu nggak kekal, nggak abadi, nggak selama-lamanya. Semua juga ada masanya. Segala sesuatunya itu ada masanya ya. Tidak abadi, nanti juga lewat segala sesuatunya ya. Nggak ada masalah kita yang akan membawa kita sampai, bahkan orang bilang sampai mati. Enggak, saya sudah melihat saudara-saudara kami, walaupun mereka tengah pergumulan berat, sakit penyakit, masalah-masalah ada, tapi di akhir kehidupan mereka Tuhan pulihkan. Saya sudah lihat persis. Karena saya tahu mereka mencari Tuhan di masa-masa yang tua, ya, mencari Tuhan. Bahkan mungkin juga seperti contoh, ya saya memberikan contoh begini. Saudara, saya juga katakan bahwa mungkin kita selalu berpikir bahwa orang semakin tua semakin bijaksana, semakin takut Tuhan gitu ya, semakin cinta Tuhan ya, melayani mungkin. Tapi yang saya lihat, yang saya perhatikan justru saudara-saudara kami, oma-oma, opa-opa kami, terutama opa-opa ya. Ada berapa opa-opa yang saya perhatikan, opa yang dekat dengan kami ya. Di masa tua mereka hampir kehilangan keselamatan. Saudara, karena apa? Di masa tua mereka berdukun. Sudah jauh daripada Tuhan ya. Sudah tidak menerima berkat lagi, tapi menerima kutuk daripada Tuhan. Sudah masa tua, padahal apa? Dulu majelis, dulu pelayanan, ya, dulu luar biasa, ya, menjadi hukum tua gitu. Nah, itu keluarga kami, saudara. Tapi di masa tua, umur 80, hampir kehilangan keselamatan, ya. Maaf saya bilang, ya, mereka bahkan melakukan sesuatu yang, aduh, bagi saya itu sebagai cucu, saya merasa, oh Tuhan, kenapa seperti ini? Di masa tua seharusnya lebih bijaksana, lebih dipakai Tuhan gitu ya, lebih banyak menjadi tiang doa gitu ya, seperti oma-oma di sini, opa-opa di sini, tiang doa, pendoa syafaat luar biasa, saya percaya gitu ya. Tapi malah melakukan kedagingan gitu ya. Tapi Tuhan katakan doakan, dan saya bawa mereka di dalam doa, saudara ya. Dan orang tua kita gerakkan keluarga kita menjadi tiang doa, berdoa buat orang tua kami gitu ya, buat opa-opa kami, saudara. Saudara, kita lihat luar biasa, saudara ya. Doa itu merubah segala sesuatunya ya. Doa bisa merubah segala sesuatunya. Dan akhirnya saudara, sebelum mereka dipanggil Tuhan di usia 90, mereka mengalami pertobatan. Dan itu mereka akui sendiri ya. Opa saya mengakui, dia minta ampun kepada Tuhan. Bahkan dia minta ampun kepada kami cucu-cucu. Sudah mempermalukan nama Tuhan lewat kehidupannya gitu ya. Bahkan dia bilang, maafkan opa, sudah membuat nama kamu gitu ya, sudah mempermalukan nama kalian gitu ya. Dia menyadari di masa tua. Nah ini saudara, keselamatan yang Tuhan berikan itu memang nggak cuma-cuma ya, tapi dia mau kita kerjakan, kita lakukan kebenaran itu. Nah itulah di masa tua akhirnya saya bisa melihat benar ya, tetap Tuhan selamatkan ya. Karena apa? Ada doa, ada Roh Kudus. Kita tetap bawa mereka di dalam doa ya. Karena saya lihat banyak sekali di Manado itu opa-opa gitu, bahkan oma-oma, ya ampun sudah tua-tua kok malah sudah menjadi-jadi gitu. Itu banyak saudara ya. Aduh pokoknya ya puji Tuhan ya saudara, yang saya lihat justru bagaimana akhirnya memang Tuhan sanggup menjamah, merubah mereka. Karena kami pegang firman ya. Seperti kita tahu bagaimana Maria hanya ngandalin firman, Yusuf hanya ngandalin firman ya. Apa yang mereka dengar dari malaikat itu yang mereka pegang.
Dan akhirnya memang terjadi apa sesuai yang Tuhan pesankan bagi mereka. Begitu juga dengan kami. Kami bawa mereka di dalam doa karena kami percaya bahwa Tuhan katakan bahwa bukan kebinasaan yang aku inginkan, tapi pertobatan yang aku inginkan. Karena kalau kita tidak bertobat, kita tidak menerima keselamatan itu. Walaupun keselamatan itu Tuhan berikan semua kepada umat manusia semuanya. Tapi firman Tuhan katakan keselamatan itu kita kerjakan dengan takut akan Tuhan, ya. Kerjakan apa? Melakukan firman Tuhan, ya. Nah, jadi saya lihat di sini bahwa begitu besar cinta dan kasih Tuhan. Ya, tidak sia-sia kami berdoa buat keluarga besar kami, bahkan opa-opa kami gitu ya. Yang tadinya sudah hampir hilang, Saudara. Tapi firman Tuhan katakan rampaslah mereka dari api sehingga kami berdoa, bahkan kami berpuasa gitu, Saudara. Kemenangan itu Tuhan berikan, Saudara, luar biasa ya. Jadi kita cuma pegang firman Tuhan supaya apa yang Tuhan katakan itu terjadi di dalam hidup kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita baca tentang Yesaya 7 ayat 14. Ya, kita baca cepat karena sudah waktunya selesai. Yesaya 7 ayat 14 berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamakan dia Immanuel, seperti yang tadi kita dengar ya, kita sudah baca ya. Jadi dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel dan Yesus Kristus namanya. Di Mika 5 ayat 1 berkata begini, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, ini sudah dinubuatkan tentang kelahiran Yesus Kristus itu akan datang gitu ya. Dan buktinya itu terjadi, Saudara. Luar biasa. Jadi kalaupun nubuatan-nubuatan itu yang kita sudah lihat itu terjadi, Saudara, masa kita mau ragu lagi dengan janji Tuhan lewat firman-Nya? Jangan kita ragu, Saudara ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Kita tanamkan kepada anak cucu kita ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan tinggalin Tuhan Yesus karena keselamatan itu hanya daripada Tuhan Yesus saja ya. Nubuatan berapa ribu tahun yang lalu itu terjadi, Saudara, sebelum zaman Tuhan Yesus ya. Nah, kita lihat Yesaya 9 ayat 5 ya. Sebab Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, ini Raja Damai, Saudara ya. Puji Tuhan, biarlah Natal ini mari kita ingat Yesus itu adalah Raja Damai. Jadi siapa mungkin yang masih mungkin kesel dengan keluarga ya, mungkin ada berantem-berantem karena warisan gitu, mari Natal ini kita berdamai ya. Karena biar Raja Damai itu ada di hati kita. Karena sekarang kita tahu banyak orang itu, kalau di Manado ya, saya tidak bicara soal di Surabaya, mungkin Surabaya enggak ada. Tapi sekarang ini berantemnya bukan apa, gara-gara warisan gitu ya, sampai itu keluarga sudah saling kutuk mengutuki sampai mati, aku tidak akan memaafkan kamu. Ya ampun, padahal orang Kristen tahu firman Tuhan, tapi katanya sampai mati aku tidak akan memaafkan. Ya kalau tidak memaafkan ya tidak dimaafkan juga sama Tuhan, dia tidak masuk kerajaan Allah. Masuk neraka kalau tidak mengampuni, memaafkan. Itu cuma gara-gara warisan. Kadang-kadang warisan juga kecil gitu ya, yang nggak ada arti sebetulnya gitu ya. Tapi itu berantem ya itu. Tapi kita ingat Natal ini adalah Raja Damai ya, yang sudah tinggal di hati saya dan saudara. Puji Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan karena kami percaya keselamatan itu hanya berasal daripada-Mu. Biarlah kami di Natal ini kami saling mengasihi, mengampuni, bahkan dengan keluarga kami Tuhan, karena kalau tidak kami mengampuni, maka Engkau juga tidak mengampuni. Dan di momen Natal ini juga Tuhan, kami saling Tuhan memperbaiki hati pikiran kami Tuhan. Mungkin selama ini kami masih hidup di dalam kedagingan. Biar kami ingat Tuhan, Engkau adalah Raja kami, penebus kami Tuhan. Kalau kami tidak bertobat, kami tidak akan menerima keselamatan itu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, begitu kasih-Mu, cinta-Mu Tuhan, Engkau sudah memberikan darah-Mu, tubuh-Mu yang mahal. Sehingga pada saat ini kami sadar, kami harus menerima cinta dan kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang baik Tuhan. Engkau tidak inginkan kami binasa, tapi Engkau inginkan kami bertobat Tuhan di saat Engkau datang kedua kali
Tuhan. Engkau akan menjemput kami Tuhan. Bahkan Engkau akan datang kedua kali, Engkau masih menemukan iman kami Tuhan. Maka kami masih tetap setia kepada Engkau Tuhan. Kami masih tetap percaya kepadamu Tuhan sebagai Yesus dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Dan doa silakan. syafaat bisa dilanjutkan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan malam ini kami ucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Biar melalui firman-Mu Tuhan yang ditabur Tuhan, biar menjadi rema bagi kami semua Tuhan. Biar apapun menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami semua, Tuhan campur tangan Tuhan, segala masalah demi masalah yang dihadapi Tuhan, Engkau sendiri akan membukakan jalan Tuhan, biar tingkap-tingkap langit akan terbuka bagi kami semua Tuhan, biar yang sakit boleh disembuhkan Tuhan, yang susah boleh dihiburkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan Tuhan, dan masalah apapun Tuhan, Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya Tuhan, biar melalui firman-Mu Tuhan kami boleh bertumbuh, berkembang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada malam hari ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat Natal pada tanggal 11 Desember ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kami tak mampu tanpa Engkau Tuhan. Tapi Engkau sendiri akan beracara Tuhan melalui kami semua Tuhan. Sehingga di mana kami berada menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berikan cuaca yang baik Tuhan. Jauhkan dari hujan Tuhan. Jadi selama kami ibadah Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan yang menyertai memberkati semua tim-tim yang bekerja Tuhan. Segala semua panitia yang bekerja Tuhan campur tangan ada kesatuan Tuhan, sehingga kami semua Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan di hari Natal nanti Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan beracara Tuhan, sehingga semua Tuhan puji-pujian dan drama yang diadakan, juga segala kur yang diadakan, Tuhan menyertai memberkati menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengar Tuhan, sehingga nama-Mu boleh ditinggikan Tuhan. Berikan cuaca yang baik Tuhan, jauhkan dari hujan Tuhan, sehingga anak-anak-Mu boleh hadir semuanya Tuhan, sehingga mereka boleh merayakan Tuhan akan kebangkitan-Mu, akan kelahiran-Mu Tuhan, untuk kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap memelihara dan memberkati kami semua. Berkati juga pemerintahan kami bangsa Indonesia ini Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pilih yang takut akan Engkau Tuhan. Biarlah semuanya rencana-Mu buat Indonesia ini Tuhan, sehingga berikan kemakmuran Tuhan, dijauhkan dari perselisihan, dijauhkan dari segala pertikaian Tuhan, sehingga seluruh Indonesia ini Tuhan Kau pilih yang terbaik Tuhan, sehingga aman, damai, sejahtera menyertai Indonesia ini Tuhan, sehingga kami semua Tuhan boleh menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan semua ini hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu saja yang memberkati Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, Bu Stansia Tuhan. Kiranya apa yang dikerjakannya Kau buat berhasil Tuhan. Sehingga semua pelayanan demi pelayanannya Tuhan akan mengembangkan lebih dan lebih lagi Tuhan. Tambahkan urapan boleh mengalir Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bila kami serahkan semua doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, Shalom. Sudah tidak terasa kita sudah masuk di bulan terakhir di tahun ini, yang tinggal 21 hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2024. Kembali saya terus menyapa, welcome, selamat datang Anda yang baru bergabung bersama dengan kami. Kami rindu supaya tetap enjoy bersama dengan kita, baik dalam ibadah online di hari Senin maupun di hari Rabu di ibadah onsite. Christmas celebration Rabu, perayaan Natal 11 Desember pukul 6 sore. Bapak Ibu diingatkan pukul 6 sore di restoran Sang Pelis, Lontar, Surabaya. Bagi yang sudah beli tiket, mohon jangan terlambat datang, karena nanti mungkin dauman makan. Ya. Nah, ini perlu pengumuman bagi kita semua di ibadah online dan juga ibadah onsite. Disamaratakan tanggal 16 Desember, kita ini sudah meliburkan semua ibadah online maupun onsite. Tanggal 16 Desember sampai dengan
5 Januari 2025. Dibuka kembali Senin tanggal 6 Januari 2025. Selamat menyambut Natal dan Tahun Baru di 2025. Senin 6 Januari nanti Anda akan bersama dengan saya lewat doa malam online pukul 7 malam. Ayo alami zaman Tuhan lewat doa dan penyembahan. Ibadah Raya 8 Januari nanti hambanya Ibu Eli Kurniawati akan bersama dengan kita melayani di ibadah onsite. Datang bawa jiwa baru untuk bisa dimuridkan bersama dengan kami. Alamat jangan lupa Darmo Permai Timur 12 nomor 4 Surabaya. Ucapan terima kasih atas pelayanannya kepada hambanya Ibu Stansia Rungkat yang sudah memberkati kami begitu luar biasa firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan segala keperluan disediakan Tuhan. Anda yang mau menabur bagi pekerjaan Tuhan, Anda bisa transfer di BCA L David Limanto AC 1030 565807. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all. Sampai bertemu. Ini bukan minggu depan ya, tapi tahun depan. Iya, Tuhan memberkati. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah ini. Mari angkat kedua tanganmu. Biarlah setiap tangan yang terangkat pada kesempatan malam hari ini, percayalah kehidupanmu, keadaanmu akan makin hari makin diubahkan Tuhan. Satu persatu Tuhan akan nyatakan rencananya yang ajaib dalam hidupmu. Dan kau akan melihat apa yang dijanjikan Tuhan tergenapi. Seperti Tuhan menjanjikan Sang Penebus ada di dunia ini melewati para nabi-nabinya, Tuhan pun juga akan menyediakan berkat di hari Natal di tahun ini buat kita semua. Biar berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai, memberkati, memulihkan, menyembuhkan setiap tangan yang terangkat. Biarlah terimalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.